Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh ada di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan kesaksian. Biarlah firman Tuhan senantiasa ada di hidup kami, bertumbuh, berbuah lebat, bahkan menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kami. Berbicara pada kami Tuhan lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus-Mu lah yang membuat pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Saya sedang berada di luar kota, ya, di Makassar. Ada pelayanan hari ini dan besok kami ada di YHS, ya, di Jalan Latimojong. Buat saudara yang ingin hadir besok, ya, saya ada di YHS besok malam. Saudara baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membaca kesaksian terlebih dahulu yang saya percaya akan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Saya bacakan kesaksian yang sudah masuk, ya. Selamat malam Ibu Debbie, saya Kristel dari Manado. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya sering mengikuti Mezbah Syukur dan juga Mezbah Doa dari Ibu Debbie. Ya, lalu suatu waktu saya seperti mendapatkan kekuatan baru ketika mendengar doa ibu bagi yang merindukan anak. Ya, dan saya mengikuti doa ibu. Setiap doa saya juga memperkatakan perkataan profetik atas kandungan saya. Ya, saya percaya kandungan saya dibukakan Tuhan dan benih ilahi terjadi atas kandunganku. Dan tiba-tiba seperti ada firman Tuhan yang lewat, ya, yang lewat di dalam hati saya bahwa keturunanku akan memanggil engkau Bapa. Engkau akan memanggil keturunanku anakmu. Lalu tidak lama kemudian, beberapa waktu kemudian saya hamil, Bu, puji Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur, ya, awal-awal kehamilan saya sampai pada kehamilan 5 bulan tubuh saya baik-baik saja. Tetapi setelah masuk ke 6 bulan kehamilan saya, tiba-tiba ya terjadi sesuatu, ya, yang cukup membuat, ya, khawatir. Ya, tiba-tiba mohon maaf di payudara saya ada benjolan dan satu waktu, ya, benjolan itu pecah dan keluar nanah. Sampai bahkan berlubang. Itu membuat saya takut sekali, Ibu. Ya, saya sangat terintimidasi sekali karena posisi saya saat itu sedang hamil. Seperti ada suara yang terus-menerus terdengar dan, ya, bahkan mengintimidasi saya. Suara itu, ya, berkata bahwa kamu akan mati. Sampaikan pesan-pesan terakhir untuk suami dan keluargamu. Saya sangat depresi dan tertekan sekali pada saat-saat itu. Sampai suatu tengah malam saya tiba-tiba terbangun, saya duduk menyembah Tuhan, saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan. Tiba-tiba saya mendapatkan damai sejahtera dan kekuatan baru. Dan puji Tuhan setiap hari saya hanya berdoa dan saya, ya, olesi dengan minyak urapan serta saya melakukan perjamuan kudus. Sampai puji Tuhan, Bu, ya, payudara saya itu sembuh, lubangnya tertutup kembali dan menjadi normal. Saya juga, ya, kurang lebih saat itu hampir 1 bulan baru sembuh, ya. Jadi cukup lama, ya, saudara, 1 bulan. Kemudian pada kehamilan saya akhirnya masuk bulan yang ke-7, saya terkena alergi yang sangat berat, Bu. Saya tidak bisa memuji Tuhan, saya tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri ataupun duduk. Tetapi, ya, puji Tuhan anak dalam kandungan saya itu, ya, bisa lahir sehat dan sempurna atas kasih karunia-Nya. Dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan saya disembuhkan. Tidak hanya sampai di situ saja, kemudian pas saya juga melahirkan, ternyata saya punya rahim unicorn. Yaitu rahim yang sebelah, rahim hanya sebelah. Ya, sehingga mengakibatkan saya harus melahirkan secara operasi atau sesar. Ya, dan rahim unicorn ini sebagian besar bisa berdampak komplikasi yang sangat luar biasa, yaitu adalah menyebabkan keguguran atau prematur. Tapi sungguh perbuatan tangan Tuhan itu ajaib, luar biasa ajaib dan dahsyat. Tuhan itu sangat, ya, baik, Bu. Anak saya lahir secara sehat dan sempurna dan setiap proses apapun, ya, saya tahu dan percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja, ya. Semua yang kita lalui, asalkan jangan pernah menyerah, bahkan jangan menuduh Tuhan, bahkan punya respon yang benar dan punya hati yang besar kepada Tuhan,
ya, dan mari tetap bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Itu yang saya lakukan, dan percayalah ketika Tuhan sudah berjanji, dan itu saya pegang erat-erat janji firman-Nya, saya perkatakan itu terjadi atas hidup saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie. Terima kasih Bu. Ya, sekian ya kesaksian saya yakin dan percaya pekerjaan Roh Kudus tidak pernah berakhir, bahkan akan jauh lebih ajaib dan lebih dahsyat lagi terjadi atas kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati Ibu Debbie dan seluruh tim. Dan lebih luar biasa lagi Ibu dipakai Tuhan menjadi berkat. Wow, luar biasa saudara, kita mendengarkan kesaksian malam hari ini yang sangat luar biasa, bahwa ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan kita mendengar malam ini ya satu kesaksian yang bayangkan ya, belum hamil akhirnya bisa hamil, ketika hamil di payudara muncul benjolan, bahkan pecah, mengeluarkan nanah, lalu berlubang saudara. Sehingga intimidasi iblis terus datang ya. Bayangkan kalau sakit seperti itu pasti kita berpikir, wah ini kanker, saya pasti mati, saya gini. Dan itu memang yang dialami ya, iblis mengintimidasi. Tapi kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita harapkan dan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Itu janji firman Tuhan ya. Terima kasih buat kesaksiannya dari Manado ya. Baik saudara, malam ini kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah membaca bahwa Daud akhirnya berperang melawan Bani Amon. Kenapa? Karena pada waktu itu saudara ya, Daud mengirimkan berita duka cita kepada ya raja yang meninggal saudara ya. Dan kita sudah baca kemarin ya bahwa Daud mengirimkan ucapan bela sungkawa. Ya, tetapi pada waktu itu saudara, utusan-utusan Raja Daud dicurigai ya, sehingga pada akhirnya ya mereka justru ditangkap ya, utusan-utusan Daud itu, lalu ya rambutnya dicukur ya, dan itu benar-benar membuat ya, mendatangkan sebuah ya penghinaan yang begitu berat, sehingga akhirnya justru orang Amon membayar orang Aram dengan emas, lalu mereka maju berperang melawan Daud dan orang Israel, tetapi akhirnya terpukul kalah. Sehingga akhirnya ya sejak saat itu orang Aram tidak mau lagi membantu ya Bani Amon untuk berperang melawan Israel. Kita lanjutkan sekarang 1 Tawarik pasal 20 saudara. Perang melawan Bani Amon berakhir. Pada pergantian tahun ya, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Ya, Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya ternyata setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan kepada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak. Demikian juga ya dikatakan di sana saudara ya dilakukan Daud ya ke segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh ya tentaranya ke Yerusalem. Jadi kita lihat saudara ya, akhirnya Bani Amon itu ya mengalami satu kekalahan. Ya, dan akhirnya perang pun berakhir karena memang ya mereka itu sebenarnya kuat, tapi Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Jadi kita tahu Raba itu adalah sebuah ibu kota ya, dan itu adalah ibu kota orang-orang Amon dan merupakan lokasi dari Aman saat ini di Yordan. Saudara yang pernah pergi ke Yordania, nanti kita akan pergi ke Yordan ya. Jadi yang berangkat ke Israel, kita akan berangkat rencana bulan April ya, dan kita akan masuk, ada perubahan rute. Kita masuk melalui Yordania ya, dan itu kota, ibu kotanya Aman ya. Itulah sekarang yang ya
dikatakan Raba itu ibu kota dari orang-orang Amon itu sendiri. Lokasinya sekarang ada di Aman yang saat ini itu Yordan. Ya, dan kita lihat saudara, sekarang kita masuk ayat 4, peperangan melawan orang Filistin. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kala Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing dia berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Ya, jadi kita lihat bersama saudara, akhirnya ya Tuhan beri kemenangan kepada Daud. 1 Tawarik 21, ya, pendaftaran dan hukuman. Ayat yang pertama, 1 Tawarik 21 ayat yang pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Ya, lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil dari pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan orang Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Saudara, kita lihat ya, dikatakan tadi pertama kali iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sensus yang diadakan Daud ini menyebabkan malapetaka yang besar. Karena apa? Tidak seperti sensus yang diadakan dalam kitab Bilangan. Ya, dulu bangsa Israel pernah melakukan sensus di kitab Bilangan pasal yang 1-2 yang diperintahkan oleh Allah. Sensus ini diadakan agar Daud bisa menyombongkan kekuatan pasukannya. Dalam menentukan kekuatan militernya, dia mulai mempercayai kekuatan militernya daripada mempercayai Allah. Ada perbedaan yang tipis saja antara merasa yakin bahwa Anda bersandar pada kuasa Allah dan menjadi sombong karena Anda telah dipakai oleh Allah dengan tujuan-tujuan yang besar. Saudara, Daud tiba-tiba menjadi sombong. Dia merasa semua kemenangan-kemenangan yang diraih itu adalah hasil dari perjuangan dia dan juga para prajuritnya. Tiba-tiba iblis membujuk Daud, dikatakan iblis membujuk Daud. Coba hitung pasukanmu. Sekarang kamu hitung jumlah orang-orang bisa pegang pedang. Lihat kekuatanmu itu besar. Tuhan tidak menyuruh Daud melakukan hal itu. Sensus pernah dilakukan, itu Tuhan yang suruh untuk menghitung jumlah mereka. Tapi kali ini Daud dengan bujukan iblis, dia terpancing untuk menghitung jumlah kekuatannya. Sebenarnya kalau kita melihat di sini, apakah salah? Tidak salah sebenarnya, apa salahnya? Tapi Tuhan melihat motivasi hati Daud. Jadi di dalam teks Alkitab dikatakan bahwa iblis menyebabkan Daud melakukan sensus. Iblis membujuk Daud. Ini bicara tentang sikap hati. Kesombongan Daud, saudara. Dia mulai menghitung jumlah kekuatannya. Bisakah iblis memaksa atau menyuruh orang berbuat dosa? Tidak. Iblis hanya mencobai atau memberikan ide, saudara. Kalau ide itu diterima, dan Daud memutuskan untuk menuruti apa yang iblis bujuk dan taruh di pikirannya. Bahkan sejak di Taman Eden, iblis terus mencobai manusia untuk berbuat dosa.
Sensus yang diadakan Daud itu tidak melanggar hukum. Ya, tetapi alasannya untuk melakukan sensus itulah yang akhirnya menyebabkan Tuhan murka, sebab itu adalah sebuah kesombongan karena dia menyombongkan pasukannya yang hebat. Dia lupa bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu yang diberikan itu berasal dari Allah. Bahkan Yoab yang tidak terkenal dengan kesan moral yang sangat dekat dengan Tuhan, Yoab itu tidak terkenal dia rohani, tapi buktinya dia menyadari bahwa sensus itu akan membawa dosa besar. Dan kita lihat di sini saudara, ya bahkan Yoab berkata, apakah ini tidak akan menjadikan ya dosa besar di hadapan Tuhan sehingga rakyat yang harus menanggung akibatnya. Tapi Daud tetap menyuruh dan ya sudah, Yoab tidak bisa melakukan apa-apa, dia melakukan itu. Perhatikan saudara, ya emang salahnya apa ketika Daud melakukan penghitungan itu? Itu kan hal yang wajar gitu. Tapi niatnya, motivasi hatinya menghitung itu yang membuat Daud berdosa. Daud jatuh dalam pencobaan iblis, ya, dan akhirnya saudara, sebenarnya Tuhan sudah menggerakkan Yoab untuk memberikan nasihat kepada Daud saudara. Tapi rasa ingin tahu Daud dipacu oleh kesombongannya, itulah yang membuat dia akhirnya jatuh. Imannya adalah pada kekuatannya sendiri dan bukan pada kekuatan Allah. Jika kita merasa mampu mencukupi diri sendiri, kita menaruh keyakinan pada diri kita sendiri terlepas dari Tuhan, maka kita pasti akan segera jatuh dalam jerat iblis saudara. Ingat, perasaan mampu mencukupi diri, perasaan mampu melakukan segala sesuatu itu akan menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan ya akan menjatuhkan kita dalam malapetaka saudara. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau saya mau simpulkan saudara ya, bagaimana akhirnya Daud itu menjadi sombong dengan berpikir bahwa kekuatannya yang lebih besar dan semua dia dapat lakukan dengan kekuatannya sendiri. Hati-hati saudara, sebenarnya bukan soal menghitungnya yang salah, tapi motivasi dari kenapa Daud melakukan itu yang dilihat Tuhan. Kita akan lanjutkan besok karena ini pembahasannya cukup panjang. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa, kami diajar malam hari ini untuk selalu mengandalkan Tuhan. Lewat apa yang Daud lakukan, biarlah kami juga belajar untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan kepintaran kami, uang kami, kekayaan kami, jabatan kami, atau apapun yang dimiliki. Kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang senantiasa mencari Engkau, mencari wajah-Mu, dipulihkan, terjadi pemulihan demi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, keuangan, kesehatan, semua dalam hidup kami ketika Tuhan beserta terjadi pemulihan. Hamba berdoa yang sakit malam ini, mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian sakit, perkatakan aku percaya dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Berdoa juga untuk setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, benih ilahi Tuhan berikan sehingga anak yang takut akan Tuhan boleh dilahirkan. Berkati Tuhan setiap mereka yang ingin lepas dari ikatan-ikatan dosa, Tuhan berkati, lepaskan, pulihkan Tuhan. Hamba juga berdoa, kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini, terutama Tuhan di bulan Februari ini tanggal 14 kami akan melakukan pesta demokrasi pemilihan presiden. Kami tahu Tuhan memilih yang terbaik. Kami tetap ada dalam satu kesatuan, tidak saling menjatuhkan. Apapun pilihan kami tahu Tuhan yang sudah menentukan seorang pemimpin yang terbaik atas bangsa ini. Sebab Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberkati Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berkati wakilnya, jajaran kabinet yang ada. Kami tolak segala kerusuhan, kekacauan di atas bangsa ini. Biarlah Bapak Presiden Jokowi Engkau beri hikmat yang lebih lagi untuk terus Tuhan membangun bangsa ini. Bahkan Tuhan juga memberkati apa yang sudah dilakukan buat bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Engkau. Dan kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya akan ada kebangunan rohani di atas bangsa kami dan di atas bangsa-bangsa. Sebab Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.